kuliahnya di Setia Al-Amin Kota Sorong. Coba berikan aplaus. Mana alumninya ini? Mana alumni Unamin? Wow, ternyata ini luar biasa ya. Sekarang beliau sebagai penasehat ya, DWP Kemen Invest ya, PKM 2009 sampai sekarang. Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranas ya 2022 sampai sekarang. Ketua Pengurus Wilayah IPMI Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia ya. Ya, Papua ya 2016 sampai sekarang. Papua Barat ada nggak, Yunda? Oh ya. Dan pembina Yayasan Hanida Harapan Indonesia Gemilang sampai sekarang, Bendahara HMI Cabang Sorong, dan pengurus Forhati Papua. Nah, ini sebagaimana perjalanan panjang saya yang berawal dari kota Sorong ini, tentunya saya ingin sedikit menceritakan, boleh ya? Yang awalnya kenapa sampai saya tadi disebut saya alumni HMI dan Kohati dari kota Sorong ini. Jadi tahun tadi ngobrol, saya hampir lupa, saya itu LKK dulu di Manokwari dengan Caca Umi. LKK, iya, pada tahun 1999 ya, 99. LK1 saya di Sorong, LK2 di Sorong, LK3 saya karena sebagai panitia lokal ya, mungkin jadi peserta tidak penuh seperti itu, tapi saya mengawal dari proses LK3 itu dari awal hingga akhir, dan alhamdulillah dari hasil LK3 itu saya ditemukan dengan jodoh saya, yaitu Bang Bahlil Hadalia ya. Jadi kota Sorong ini benar-benar kota sejarah ya, yang tidak bisa saya lupakan. Semenjak saya kuliah, mungkin teman-teman ini jadi saksi sejarah saya ya, termasuk Fat ini. Dulu pernah lihat saya jualan keliling, jualan kosmetik, jualan parfum, jualan pakaian di Jalan Baru. Dulu Fat tinggal di Jalan Baru di rumah papan, rumah itu di Jalan Baru itu banyak sekali. Mungkin teman-teman adik-adik semua mungkin yang tinggal di Jalan Baru, di situ bekas telapak kaki saya. Hampir setiap hari saya jualan pakaian, parfum, dan juga kosmetik, pokoknya apa saja yang halal saya jual. Nah, dari situ karena saya ingin kuliah dulu di Jawa. Kenapa saya sampai kuliahnya di Papua ya, orang Jawa, orang Sragen, tapi kuliah sampai jauh-jauh di Papua. Itu pasti semua tanda tanya. Karena apa? Karena keinginan saya, karena niat saya pendidikan itu harus prioritas. Walaupun dulu almarhum bapak saya itu seorang petani, tapi pendidikan buat anak-anaknya itu yang paling utama. Namun karena dulu orang tua saya yang sederhana ya, yang hidup dengan pas-pasan di kampung, jadi ya saya tidak ingin merepotkan orang tua, tidak ingin menyusahkan orang tua. Nah, untuk itu saya hijrah ke Papua karena di sini peluang banyak sekali, dan di situ saya lihat, mengamati apa yang bisa saya lakukan di sini. Selain saya lihat 1 tahun saya istirahat setelah tamat SMA 96-97, saya istirahat 1 tahun mengumpulkan pundi-pundi, mengumpulkan cuan dari hasil jualan itu tadi pakaian, kosmetik, yang parfum itu, dan hasil itulah saya bisa kuliah. Dan selanjutnya juga saya, kalau bicara birokrasi sedikit banyak juga, saya 5 tahun pernah honor sebagai tenaga honorer di Dinas PU Kabupaten Sorong bersama ini Yunda Umi. Ya, ini saksi sejarah saya ada di sini. Jadi Caca Umi ini tahu persis perjalanan hidup saya selama di Sorong. Dari saya sebagai mahasiswa di Unamin dan juga sebagai tenaga honorer di Dinas PU Kabupaten Sorong, dan juga dan lain-lain, dan kisah perjalanan saya ketemu Bang Bahlil tahu persis ini. Jadi ini kartunya saya itu ada di Caca Umi ini. Di sini juga ada teman-teman saya juga, teman kuliah ini yang tahu semua perjalanan hidup saya selama di Sorong ini. Nah, itu dari pengalaman itulah
kenapa saya berpikir dari awal, karena hidup ini tidak selamanya begitu-begitu terus, tidak selamanya stuck. Dulu saya jualan, mohon maaf mungkin yang di birokrasi, yang berkantor, saya kadang juga dicemooh, keluar masuk kantor sambil tenteng jualan, sempat jatuh di jalan baru, di rumah-rumah papan itu, karena jalan di papan-papan itu papannya sudah rapuh dan saya injak papan itu, akhirnya jatuh ke laut dengan jualan saya itu akhirnya kena lumpur semua. Saya nggak jadi jualan, saya pulang ke rumah. Itu saya pernah jalani. Jadi ini mungkin pengalaman yang saya tidak pernah bisa lupakan di Kota Sorong ini. Untuk adik-adikku semua, adik-adik Kohati yang ada di belakang sana, ya, saya dari pengalaman saya ini, saya cuma ingin menyampaikan, apapun yang kita lakukan saat ini pasti suatu saat ada hasilnya. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah minder. Nah, ini kenapa sampai saya jalani jualan keliling dan sebagainya dalam rangka ingin menyiapkan finansial kita sebagai perempuan. Saya dulu belum tahu saya ingin berjodoh dengan siapa, saya tidak tahu nanti hidup saya setelah berumah tangga itu bagaimana. Tapi saya sejak masih remaja, sejak saya belum berkeluarga, saya harus mempersiapkan diri agar nanti berkeluarga setelah berumah tangga tahu bagaimana memanage keuangan. Nah, itu yang harus disiapkan. Yang pertama yaitu tentang pendidikan keuangan ini sangat penting sekali, karena kita sebagai perempuan ini setelah berumah tangga ini pasti akan yang menjadi bendahara keuangan, ya, itu adalah seorang istri, seorang ibu yang mengatur keuangan. Jadi kita harus pinter-pinter bagaimana menyiapkan pundi-pundi keuangan untuk kebutuhan hidup dalam keluarga kita. Bagaimana mengasuh anak, bagaimana tidak mungkin suami kita ingin ke sekolah, ya, ke sekolah membayar SPP atau sekedar bayar uang ekstrakurikuler anak-anak kita gitu kan. Nah, itu tugas kita sebagai ibu. Nah, kadang-kadang kan bapak-bapak tidak tahu berapa sih pengeluaran kita setiap bulannya. Hitung, misalkan anak saya 5, ya, yang 1 kuliah, yang 2 sudah kuliah mahasiswa, yang 3 SD dan ada yang TK. Nah, ini anak yang pertama kuliah sudah semester 6, bapaknya nggak pernah tahu ini biaya kuliah setiap semester anak yang semester 7 ini berapa sampai sekarang, tidak tahu. Biaya masuk kuliah anak yang masih mahasiswa baru ini berapa, tidak pernah tahu. Dan juga anak SD ini perintilannya banyak sekali, yang eskul lah, yang les lah, bla bla bla, banyak sekali. Nah, itu pintar-pintarnya kita bagaimana kita sebagai perempuan harus bisa memanage keuangan supaya semua kebutuhan, khususnya kebutuhan pendidikan anak-anak kita ini bisa terpenuhi. Nah, di situ karena tugas seorang ayah, bapak itu adalah sebagai kepala rumah tangga, ya, bekerja mencari uang. Nah, bagaimana supaya semua itu bisa teratasi? Kita juga sebagai perempuan tidak hanya berharap, ya, tidak hanya mohon maaf mengharap atau meminta-minta dari suami saja, tapi supaya kita juga bisa terpenuhi kebutuhan, selain kebutuhan anak tapi kebutuhan kita sendiri juga bisa. Nah, tentunya itu tadi harus mempersiapkan diri sebelum, mungkin ini tidak ada kata terlambat, ya, walaupun teman-teman semua juga di sini yang sudah berkeluarga tentunya juga sudah punya usaha juga, itu pasti juga sudah tahu. Tapi saya di sini lebih menanamkan motivasi ini untuk adik-adik, khususnya adik-adik Kohati, agar kedepannya bisa mempersiapkan diri, bisa memenuhi kebutuhan di dalam keluarga. Nah, untuk itu bagaimana, mungkin saya sharing langsung ini saja, ya. Kalau saya pakai tulisan-tulisan begini malah saya enggak ini, ya. Saya cuma ingin sharing tentang pengalaman hidup saya. Nah, mungkin teman-teman yang ada di sosial media mungkin biasa kadang mengikuti perjalanan perjalanan hidup saya, ya, setiap harinya kegiatan saya. Kenapa kemarin sampai saya launching juga produk parfum, semua bilang, ada yang bilang ini sebagai pendamping menteri ini karena tidak digaji,
Bapak Ibu sekalian dan adik-adikku semua. Jadi pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Nah, iya, jadi nggak perlu malu, walaupun saya istri menteri, saya masih tetap tidak malu untuk jualan seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita sebagai pejabat atau istri pejabat itu semua sudah tinggal kita enak-enak saja, semua dibiayai oleh negara, atau mungkin kebutuhan kita ke sana kemari difasilitasi semua. Jangan pernah berpikir seperti itu. Dan mindset itu yang selalu ditanamkan oleh suami saya. Jangan pernah kamu berharap segala sesuatu kebutuhan kamu itu sama dengan kebutuhan yang diberikan atau yang diterima sama dengan suami saya. Ini mungkin teman-teman sekalian perlu tahu ya, saya kesana kemari selama suami menjabat ini juga jarang, bahkan nggak pernah, ini ada saksinya juga protokoler saya yang ikut ini, biaya juga biaya sendiri, karena saya nggak mau, walaupun saya istri menteri ya, tapi saya tidak mau tergantung dengan suami. Saya berkegiatan sendiri, kalaupun untuk kegiatan organisasi juga itu pun ya butuh dukungan atau support dari suami. Ya pundi-pundi itu bukan dari mungkin bukan dari dana atau kebutuhan operasional dari kementerian. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, agar adik-adik, khususnya adik-adik Kohati ini mempersiapkan diri. Kalian nanti tidak tahu, mungkin nanti di kemudian hari ada yang berjodoh dengan pejabat siapa, atau mungkin menjadi pejabat, seperti itu ya. Jadi dari sekarang harus ditanamkan nilai-nilai kemandirian itu, khususnya kemandirian finansial, harus mempersiapkan sejak dini. Tidak ada kata terlambat, dan jangan pernah gengsi. Apalagi sekarang sudah ada wadah alumni HMI ya, Forhatikah. Dulu saya honor di PU itu gajinya 1 bulan 300.000, ya nggak mau nih, itu pun dibayar triwulan. Nah, triwulan berapa? 1 bulan 300, 900.000 dibayar 3 bulan sekali. Nah, bagaimana supaya saya bisa bayar kuliah dan juga biaya kelakuan lainnya? Nah, karena dulu kita ini aktivis ini kan kaki abu semua toh, tukang bajalan. Kadang pulang kampus itu jam 9 tapi sampai rumah jam 11. Tapi alhamdulillah kita aman ya sampai sekarang, selamat. Padahal dulu tukang jalan, kalau sekarang ada. Tapi sempat ada pengalaman saya dengan Fatma ya, kalau nggak salah. Mana Fatma? Pernah kena jambret itu di Kelademak. Ya, pakai kalung atau apa itu di ini. Masih ingat nggak? Ini Fatma teman kuliah saya. Iya, di TVRI. Ya, di bawah TVRI saya bonceng Fatma ini. Saya dulu pembalap Bapak, Ibu. Saya dulu pembalap. Nah, bukan pemuda ini, pemudi berbadan gelap. Suka bonceng teman-teman nih, termasuk Nur. Itu ada Nani juga, teman dulu kerja saya, honor. Ada Siti. Aduh, ini nostalgia zaman dulu bener-bener. Masya Allah. Jadi dulu saya itu di sini tukang balap bawa motor. Jadi teman-teman ini suka kalau saya bonceng. Fatma, paling sering kan kamu saya bonceng dulu kan? Pernah kena jambret di bawah TVRI itu, pulangnya sudah ketakutan, mau pulang ke rumah takut nanti kakak marah, gitu kan? Akhirnya kita mampir ke rumahnya teman dulu. Seperti itu. Aduh, kenakalan zaman dulu, sungguh sih. Aduh seru sekali kalau bicara tentang pengalaman hidup saya di Sorong ini, tidak akan ada habisnya. Sampai pernah ada sutradara itu ingin membuat film saya. Iya, karena pernah cerita saya tahun berapa itu ada di ini, dapat penghargaan perempuan inspiratif, tapi dibukukan di buku IPMI sama apa saya lupa itu. Ada
Jadi dari situ langsung setelah saya diwawancara balik lagi ingin membuat buku biografi saya seperti itu. Tapi pengalaman itu memang sangat berharga. Sampai sekarang di titik yang sekarang ini saya mendampingi suami, jadi sudah tidak kaget lagi kalau suami pulang pagi atau suami tidak pulang atau suami tahu tuh kelakuan suami bagaimana, teman banyak, ya harus kita rela berbagi. Berbagi apa? Berbagi, bukan berbagi suami ya, berbagi waktu. Berbagi waktu. Ya, karena waktu 24 jam ini kalau memang bisa, mungkin ya, kalau memang bisa tambah mungkin masih kurang seperti itu. Karena kadang-kadang dari pagi sampai malam pulang anak-anak sudah tidur, gitu kan. Kadang-kadang anak juga protes, ini papa kok pulangnya malam-malam terus. Nah, ini sebagai seorang ibu ya kita harus mengimbangi. Misalkan sebelum suami pulang ya kita harus sedang pulang dulu. Cuman kadang-kadang juga suami kalau tiba-tiba pulang cepat istri belum pulang, ya itu masalah. Saya bilang saya yang jadi menteri kau yang rempong. Nah itu sekali-sekali boleh toh, saya bilang begitu. Cuman saya sekali lagi kuncinya itu, Tuhan ketemu saya di mana? Di organisasi. Ya sudah, kelakuan orang organisasi aktivis ya begitu, jangan marah. Sudah langsung diam. Nah itu kata kunci. Jadi saya bersyukur sekali berproses di HMI, dibesarkan dan di doktrin ya di hijau hitam ini, organisasi hijau hitam ini, sehingga saya bisa ke titik yang sekarang ini. Walaupun status saya sebagai pendamping seorang menteri, tapi alhamdulillah dengan kegiatan yang mohon maaf yang semua harus kita jalani, tapi kita harus bisa membagi waktu antara keluarga, organisasi, dan juga dengan masyarakat lainnya, dan juga dengan teman-teman tentunya. Alhamdulillah hari ini bisa bertatap muka silaturahmi dalam rangka raker ini semua bukan secara kebetulan, tapi semua sudah diatur oleh Allah, dan agar hari ini kita bisa sharing dan memberi manfaat untuk kita semua.